Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah taala dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah pada hari ini. Kita bersyukur atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur lebih dari itu atas karunia-Nya berupa nikmat sunnah. Mengenal sunnah adalah sebesar-besar nikmat. Namun demikian, ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu yang diambil dari Nabi SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang ada di hari ini. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita menyaksikan di antara kita ada yang semangat menuntut ilmunya melemah. Ada juga yang belum pernah muncul semangatnya. Padahal pembeda antara kita dengan ahlu bid'ah adalah ilmu. Pembeda kita dengan ahlu bid'ah adalah ilmu. Kenapa orang bisa terjerumus ke dalam bid'ah? Kenapa terjerumus ke dalam kesesatan, dolalah? Karena mereka tidak memiliki ilmu. Dan kita bermohon kepada Allah setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, artinya kita minta ilmu dan amal. Ilmu dan amal, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Mereka bisa menjadi orang-orang hebat seperti itu karena ilmu dan amal. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang yang berilmu tapi tidak beramal, serta bukan jalan orang yang tersesat karena mereka tidak berilmu. Jadi pembeda kita dengan orang yang tersesat, dengan ahlu bid'ah adalah ilmu. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Fenomena malas menuntut ilmu benar-benar terasa. Bagaimana tidak? Majelis-majelis ilmu masih sepi. Kalau majelis Jumatan rame, tapi majelis ilmu sepi. Sebagian manusia beralasan, mendung, kayaknya mau hujan. Tuh sudah gerimis pula. Sepertinya kajian diliburkan. Husnudon atau suudon. Dia merasa berbaik sangka padahal buruk sangka. Padahal belum tentu kajian diliburkan. Tapi begitu lemahnya kita. Gara-gara gerimis tidak berangkat menuntut ilmu. Panas. Apalagi kendaraan macet. Kendaraan mogok. Padahal jalan kaki pun sampai. Tapi tidak ditempuh juga. Demikian kebanyakan penuntut ilmu hari ini. Mereka tidak berangkat hanya alasan tidak ada kendaraan. Tidak ada tumpangan. Tidak ada orang yang menjemput. Inilah kelas elit dalam menuntut ilmu. Mereka harus dijemput, harus dilayani, harus dengan fasilitas yang mewah. Mau belajar di mana? Di Jabal Rahmah, enggak ada AC. Malas. Panas. Apalagi siang-siang. Panas. Apalagi malam-malam dingin.
berbagai alasan. Banyak orang beralasan sehingga membenarkan dirinya untuk tidak menuntut ilmu. Maka jauh sekali kita dengan mereka para salafus saleh. Jauh berbeda antara orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang malas. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan jalan kami. Mereka orang yang meraih kesuksesan adalah orang-orang yang meninggalkan rasa malas. Mereka orang yang meraih kesuksesan adalah orang-orang yang berani melawan kemalasan. Berani menantang berbagai penghalang. Berani menghadapi berbagai ujian dalam menuntut ilmu. Kita saksikan, coba kalau kita baca berbagai riwayat para ulama menuntut ilmu, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan penuntut ilmu. Kita hanya orang-orang yang ingin masuk surga gratis tanpa usaha. Na'udzubillah min dzalik. Kita ingin berbeda dengan ahlu bid'ah tapi tidak menuntut ilmu, enggak ada bedanya. Kita saksikan masih banyak di antara penuntut ilmu yang cara sholat mereka enggak jauh beda dengan ahlu bid'ah. Masih belum ada bedanya. Karena pembedanya adalah ilmu, sementara tidak mau menuntut ilmu. Dikira kalau orang sudah ngaji sunnah, itu yang penting penampilannya sunnah. Pakai jenggot, pakai gamis, celana di atas mata kaki, sudah selesai perkara. Adapun cara ibadahnya bagaimana, urusan belakangan. Yang penting sudah penampilannya sunnah. Apalagi akidahnya, bagaimana akidahnya, banyak yang belum bisa membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah. Ini paling banyak. Karena malasnya menuntut ilmu. Sedikit orang menuntut ilmu. Yusuf bin Ahmad Asy-Syirazi menuturkan, dulu beliau mau menuntut ilmu. Cita-citanya adalah menuntut ilmu jauh, mengembara. Tapi cita-cita itu diurungkan karena dia merasa masih ada guru yang dekat. Dalam pikirannya, kalau belajar dengan guru yang dekat, biaya lebih murah dan lebih gampang untuk pulang balik. Tantangannya sedikit, jadi tidak terlalu berat. Akhirnya belajarlah kepada guru itu. Kemudian sang guru pun bertanya, kenapa kamu datang ke sini? Saya ke sini untuk menuntut ilmu. Saya membawa catatan, saya membawa pena untuk mengambil ilmu darimu. Kemudian kata sang guru, menuntut ilmu tidak hanya dengan seperti itu. Menuntut ilmu harus dengan berkorban, berjuang. Dan sang guru pun akhirnya menuturkan bagaimana cara belajar beliau. Dulu, sejak kecil, usiaku belum genap 10 tahun. Aku dibawa oleh ayahku berjalan dari satu kota ke kota yang lainnya. Dengan perjalanan yang sangat jauh, antar negara. Berjalan kaki. Dan ayahku membekaliku dengan 2 buah batu di tanganku. Dalam perjalanan, ketika aku mulai sempoyongan, capek, maka kata ayahku, buang 1 batu, sehingga terasa ringan, berjalan lagi. Ketika mulai terlihat lagi, rasa capek dan letih, kata ayah, sini batunya, saya ambil. Dibuang lagi 1 batu, lebih ringan lagi. Terus berjalan sampai betul-betul tidak mampu berjalan, hampir pingsan, baru digendong oleh ayahku. Aku digendong oleh ayahku, menempuh perjalanan jauh. Ketika di jalan, ada sebagian orang yang merasa iba melihat penuntut ilmu, kasihan sekali. Dan begitu mereka melihat, sejak dulu penuntut ilmu itu dianggap sebagai orang hina. Bahkan ada sebuah pernyataan dari mereka, tidaklah aku melihat orang yang berlari-lari di jalan kecuali orang gila atau penuntut ilmu. Mengejar majelis ilmu, berlari mereka di jalan. Seperti orang gila. Sampai mereka membandingkan dengan orang gila. Ketika di jalan, maka orang-orang pun menawari, silakan kami ada tunggangan, silakan dipakai. Kata ayahku, tidak. Saya ingin mencari barokah dengan menuntut ilmu berjalan kaki. Perhatikan bagaimana mereka berjalan kaki bukan karena tidak ada kendaraan. Ada kendaraan tapi berjalan kaki. Itulah bedanya perjuangan kita. Kita berhenti belajar gara-gara tidak ada kendaraan. Padahal dekat. Bukan antar kota, bukan antar provinsi, bahkan antar negara mereka tempuh. Kita hanya antar gang saja kadang tidak jalan. Naudzubillah min dzalik. Begitu lemahnya semangat penuntut ilmu hari ini. Syekh Ibnu Utsaimin, jarak rumah beliau dengan masjid sekitar 1 kilo. Dan beliau terbiasa berjalan kaki menuju masjid, sholat 5 waktu.
Dalam perjalanan tidak buang-buang waktu, diikuti oleh para murid-muridnya sambil berjalan bertanya tentang ilmu. Padahal kendaraan ada. Tapi begitulah ulama. Mereka tahu fadilah dan keutamaan dari berjalan menuju ke masjid. Setiap langkah mengangkat derajat dan menghapuskan pahala. Orang yang menuju masjid dalam rangka untuk menunaikan faridah dari faridah yang Allah tetapkan. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Maka alangkah perbedaannya diri ini dengan orang-orang yang sebelum kita. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang pantas untuk kita sebut hari ini. Ketika disebut nama mereka, maka kita mendoakan rahimahumullah. Itulah orang-orang yang pantas mendapatkan doa-doa dari kaum muslimin. Sementara mereka yang kaya raya banyak, yang punya harta banyak, yang mereka hidup dengan kemewahan banyak, tapi tidak kita sebut lagi hari ini. Kalaupun kita sebut dengan celaan seperti Qarun misalnya. Mereka orang-orang yang hidup kaya raya di zaman para penuntut ilmu miskin banyak. Tapi mereka tidak ada keistimewaannya hari ini. Mereka meninggalkan ilmu. Dan mayoritas penuntut ilmu sehingga menjadi ulama, sampai mayoritas ulama adalah orang-orang miskin. Mayoritas ulama adalah orang-orang miskin. Seandainya ada orang kaya jadi ulama itu luar biasa, istimewa. Rata-rata orang kaya tidak bisa menuntut ilmu. Karena tidak siap untuk hina dalam menuntut ilmu. Sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa yang tidak rela untuk mencicipi hinanya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan merasakan kehinaan seumur hidup. Jadi menuntut ilmu memang hina. Siap miskin, siap sengsara, siap untuk menghadapi berbagai ujian yang sangat berat. Imam Syafi'i seorang yatim. Ibunya yang membiayai dia untuk belajar dengan memberikan biaya untuk belajar menuntut ilmu ke berbagai tempat. Pertama kali dia adalah orang yang dilahirkan di Palestina, kemudian pulang kampung karena bapaknya meninggal sebelum dia lahir ke Yaman. Ketika di Yaman, ibunya melihat kalau di Yaman anakku ini tidak akan berkembang ilmunya. Akhirnya dibawa ke Quraisy, perkampungan Mekah, pedalaman untuk belajar bahasa Arab asli, bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arabnya Nabi SAW. Maka tidak heran Imam Asy-Syafi'i di antara ulama yang paling mahir bahasa Arabnya. Dan siapa yang paling mahir bahasa Arabnya, paling faham Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syafi'i belajar di Mekah, dibawa oleh ibunya. Karena memang asal usul ibunya juga dari Mekah, jadi dibawa ke kakek-kakeknya. Sampai belajar dan belajar, terus belajar, menghabiskan biaya yang banyak. Sehingga menjadi Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau menceritakan bagaimana kondisi belajar beliau. Aku dulu belajar, tidak memiliki kertas. Sementara kertas sudah ada. Tapi beliau tidak punya kertas, miskin. Apa yang dilakukan? Beliau mengambil tembikar. Beliau mengambil pelepah. Beliau mengambil bongkahan-bongkahan kayu untuk dijadikan alat tulis. Kemudian tulisan itu dimasukkan ke dalam sontok, kotak. Dan itulah yang dibawa tasnya. Masya Allah. Penuntut ilmu berat saat itu. Bahkan Imam Syafi'i menceritakan, aku kadang berjalan menuju ke gedung perkantoran. Untuk apa? Mencari kertas bekas yang salah print. Dulu nggak pakai print. Tapi salah tulis dibuang. Maka dipungut oleh Imam Asy-Syafi'i demi bisa mencatat hadis, demi menuntut ilmu. Mereka orang kaya banyak, tapi tidak menuntut ilmu, tidak menjadi seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yang yatim rela memungut dari kertas-kertas bekas menjadi ulama besar. Begitulah penuntut ilmu. Siap untuk hina sesaat saja. Maka kemuliaan akan disandang seumur hidupnya sampai kiamat, kekal abadi selama-lamanya. Siapa yang tidak rela untuk hina sesaat, dia akan hina seumur hidupnya. Dan jangan lupa, menuntut ilmu adalah jihad. Butuh perjuangan yang namanya jihad. Butuh pengorbanan, bahkan yang dikorbankan gak cuma harta, bahkan jiwa, nyawa, raga, semuanya. Kalau soal harta banyak, silakan antum lihat sejarah biografi para ulama, bagaimana mereka mengorbankan hartanya. Imam Malik misalnya, menjual atap rumahnya demi bisa berangkat menuntut ilmu.
Itu soal harta masih banyak. Adapun raga, jiwa, mereka ada yang berjalan menuntut ilmu, kehausan sampai harus minum air kencingnya sendiri. Haram air kencing, tapi nggak ada minuman. Diminum air kencingnya sendiri. Sampai bahkan ada yang mereka kencing tidak lagi keluar air kencing, yang keluar darah. Lamanya perjalanan menuntut ilmu. Dan ini diceritakan dalam kitab-kitab seperti Syiar A'lamin Nubala. Bagaimana mereka menuntut ilmu. Berkorban demi bisa mengumpulkan ilmu yang sekarang kita tinggal menikmati kumpulan ilmu tersebut. Ilmu sudah terkumpul dalam kitab-kitab, Masya Allah. Kita sekarang kalau mau belajar, nggak usah mengembara seperti Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari harus mengembara dari Bukhara. Bukhara pecahannya Soviet. Berjalan keliling dunia Islam sampai ke Afrika. Memiliki 1000 guru. Masya Allah. Kita satu guru aja nggak pernah diambil ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Menuntut ilmu dan sekarang terkumpul Sahih Bukhari. Itu yang kita nikmati. Usaha jerih payah yang luar biasa dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Kita tinggal menikmati, membaca Sahih Bukhari yang sudah ringkas dan bisa kita pegang semuanya. Nggak usah repot-repot kemana-mana. Tetap tidak mau membaca. Tetap tidak mau menuntut ilmu isi kandungannya. Sarah penjabarannya dari para ulama. Itulah lemahnya menuntut ilmu hari ini. Padahal menuntut ilmu adalah jihad. Menuntut ilmu adalah jihad. Sebagian mereka ada yang berjalan di Tunisia. Di saat musim salju. Dalam perjalanan yang musim salju dingin. Sampai ada yang berjalan dengan kedinginannya di salju. Patah kakinya lepas. Diceritakan oleh para ulama. Lepas kakinya menuntut ilmu. Perjalanan di salju. Masya Allah. Bagaimana pengorbanan mereka. Tidak sia-sia. Hari ini masih ada ahlu sunnah wal jamaah. Masih ada orang yang mempertahankan sunnah Nabi SAW di tengah deruan berbagai ancaman, tekanan dari seluruh kelompok sempalan. Mereka masih eksis akan disebabkan oleh adanya ilmu yang ditularkan oleh ulama dari generasi ke generasi. Maka jika kita tidak menjadi orang yang ambil bagian untuk menjaga ilmu tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang tersisih. Orang-orang yang hina, orang-orang yang rela hidup dengan kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan cuma hina menuntut ilmu, tapi hina yang menyebabkan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita khawatirkan ketika kita malas menuntut ilmu. Saya Ibnu Utsaimin mengatakan, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Menuntut ilmu adalah jihad. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan jihad ada 2. Jihad dengan pedang dan jihad dengan pena. Jihad dengan pedang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yang penting punya keberanian. Jihad dengan pena hanya dilakukan oleh ulama, orang yang memiliki ilmu. Dan tidak mungkin orang menjadi ulama kecuali dari menjadi penuntut ilmu. Dia berjuang, berjihad dalam menuntut ilmu sehingga menjadi ulama. Setelah menjadi ulama, dia pun berjuang lagi untuk mempertahankan kebenaran, untuk menyebarkan kebenaran. Dan itulah cita-cita para ulama. Ibnu Hazm menyatakan, munaya minad dunya, ulumun abuthuha fi kulli wadin wal hawadiri. Cita-citaku dari dunia ini adalah ilmu yang aku sebarkan di setiap lembah dan perkotaan. Coba, cita-cita ulama. Bagaimana menebarkan ilmu di tengah-tengah manusia yang jahil, apalagi hari ini. Kejahilan merajalela, merata di mana-mana, membabi buta. Hampir setiap rumah ada kejahilan. Sampai pun orang-orang yang biasa ngaji, masih banyak kejahilan di dalamnya. Bagaimana pula dengan orang yang tidak mau ngaji? Kejahilan di mana-mana. Lalu jika tidak ada orang yang mau berjuang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat, maka semakin hari semakin jahil. Bukan mustahil. Manusia hari ini lebih jahiliyah daripada masa jahiliyah dulu. Kejahilan benar-benar merata di mana-mana. Ilmu adalah jihad. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti'il kafirina. Jangan kamu taati orang-orang kafir, kata Allah kepada nabinya. Wajahidhum bihi jihadan kabiro. Tapi jihadlah menghadapi mereka dengannya, dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan jihad yang besar.
Saat ayat itu turun belum ada jihad dengan pedang, masih di Mekah. Tapi ada perintah jihad dengannya, dengan apa? Dengan ilmu, dengan Al-Quran. Dari situ ulama menyimpulkan bahwasanya menuntut ilmu adalah jihad. Menyebarkan ilmu adalah jihad. Bahkan secara khusus Nabi menyatakan, barang siapa yang berangkat ke masjid liyata'allama untuk belajar khair, kebaikan, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah hatta yarji, sampai kembali ke rumahnya. Maka kalau mati di sana dia mati fi sabilillah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladziina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Jika semangat kita menuntut ilmu belum tumbuh, maka belum ada bedanya kita dengan ahlu bid'ah. Bahkan di antara ahlu bid'ah banyak yang lebih berilmu daripada kita. Di antara ahlu bid'ah banyak yang hafal Al-Quran. Khawarij dikatakan oleh Nabi mereka adalah ahli Quran. Tapi apakah kita takut menghafal Quran gara-gara takut jadi khawarij? Ini tidak benar. Dan kebid'ahan di satu sisi bisa jadi itu penyebab untuk diancam neraka. Tapi ketika di sisi lain dia tidak bid'ah, bisa jadi hasanahnya akan mengalahkan kebid'ahannya. Sehingga ancaman neraka bisa dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hasanahnya lebih banyak daripada kebid'ahannya. Jadi jangan dikira kalau orang sudah masuk dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, sudah ikut pengajian Ahlussunnah wal Jamaah berarti masuk surga. Kalau mereka yang belum gabung dengan Ahlussunnah berarti pasti neraka. Belum tentu. Ancaman 72 kelompok masuk neraka itu adalah ancaman. Sebagaimana maksiat diancam oleh Allah neraka, belum tentu masuk neraka. Ketika apa? Ketika dia bertobat, atau ketika kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, atau ketika dia mendapatkan syafaat, dan seterusnya. Masih banyak sebab yang menyebabkan dosa-dosa berguguran. Maka jangan merasa kalau kita sudah ahlu sunnah pasti surga, belum tentu. Ketika ternyata dosa kita lebih banyak, gara-gara ilmu kita lemah, ilmu kita kurang, menganggap ini adalah kebenaran padahal cuma ikut-ikutan, ternyata kebid'ahan juga. Perasaan kita bergabung dengan ahlu sunnah belum tentu menjadikan kita ahlu sunnah wal jamaah, belum tentu. Masih banyak di antara orang-orang yang ngaji yang berakidah Asy'ariyah, masih banyak. Maka itu tidak bisa diluruskan kecuali dengan ilmu. Tidak bisa kita perbaiki kecuali dengan belajar. Teruslah belajar. Selama hidup masih ada bersama kita. Selama kita ada kesempatan untuk menuntut ilmu, kenapa kita tidak menuntut ilmu? Ketika Allah sediakan fasilitas, ada majelis-majelis ilmu, orang dulu harus pergi ke luar negeri. Orang sekarang sudah banyak di masjid-masjid, tapi tetap kita tidak datangi, maka kita akan mendapatkan hujjah alaik. Kita akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak tahu? Padahal tersebar majelis ilmu. Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minas siddiqin was suhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimish shalah.